Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa salim salaman kaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ati'uhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra wa in tuti aktsara man fil ardi nidhiluka ya'yudhiluka an sabilillahi yattabi'una illa zanna wa innahum illa yakhrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraktu fikum amrayn lam tazilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kekuatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain, yang banyak sekali nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmatnya kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sebagaimana malam hari ini kita masih bisa hadir di musola yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan kita adakan dengan majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dari setiap aktivitas-aktivitas kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, dan setiap amal ibadah kita mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil qiyamah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam memegang teguh risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita diaku sebagai umatnya, yang kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Al-Fakhir pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan menyampaikan sebuah materi kajian
dengan tema istiqomah dalam kebenaran walaupun berseberangan dengan kebanyakan orang. Sebagai contoh misalnya kita istiqomah dalam thalabul ilmi walaupun kebanyakan orang meninggalkan thalabul ilmi. Ya. Thalabul ilmi ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan apabila ada kesempatan untuk mengikuti kajian-kajian atau aktivitas thalabul ilmi kemudian kita sia-siakan begitu saja. Nah, ini salah satu contoh aktivitas yang kita senantiasa istiqomah walaupun sebagian orang justru meninggalkan atau kita berseberangan dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah kita. Saya akan awali dengan sebuah kisah, ya. Saya awali dengan sebuah kisah di mana wallahu alam ini kisah ini walaupun sekedar istilahnya kisah fiktif atau tidak nyata, tetapi kisah ini adalah sebuah kisah inspiratif bagi kita, di mana bagaimana seharusnya seseorang atau apalagi orang yang beriman itu tetap teguh di dalam kebenaran walaupun berseberangan dengan kebanyakan orang. Ceritanya begini, di sebuah desa atau sebuah kampung kecil itu hiduplah sebuah masyarakat kecil yang harmonis kehidupannya. Nah, suatu ketika di kampung itu ditinggalkan oleh para suami-suami mereka. Jadi para laki-laki yang ada di kampung itu pada keluar dari kampung dalam rangka untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah agar apa? Agar bisa lebih memajukan lagi kampung itu. Nah, di suatu kampung itu ketika ditinggalkan oleh para suami-suami mereka, lalu tiba-tiba datanglah sekelompok penjahat, di mana kelompok penjahat itu merampas apa-apa yang ada di kampung itu, termasuk kehormatan wanita-wanita dan gadis-gadis di kampung itu. Nah, di tengah-tengah para gadis dan wanita-wanita itu hiduplah seorang wanita yang dia memiliki kemampuan dalam bela diri, gitu. Sehingga satu orang ini memegang tongkat kayu kemudian melawan penjahat itu, sehingga penjahat itu terjatuh dan lari terbirit-birit. Akan tetapi keesokan harinya, ini selain daripada satu gadis ini, seluruh wanita itu direnggut kehormatannya oleh para penjahat tadi. Sehingga ketika melihat ada seseorang yang melawan, itu justru gadis-gadis atau wanita-wanita yang ada di kampung itu merasa tidak nyaman, karena mereka khawatir ketika para suami-suami mereka pulang, mereka kehormatannya telah direnggut oleh para penjahat. Khawatir, kenapa tidak melawan? Suaminya khawatir mengatakan demikian, padahal ada orang yang mampu melawan. Maka agar biar mereka punya dalih kepada suami-suami mereka, kemudian mereka memusuhi gadis yang mampu melawan tadi, sehingga mengucilkan bahkan membunuhnya, sehingga apa? Supaya mereka punya hujah di hadapan para suami mereka bahwa karena memang mereka tidak mampu melawan para penjahat itu. Ini hanya sebuah kisah di mana ketika ada kejahatan itu apa yang harus dilakukan. Nah, di negeri ini juga ada seorang tokoh yang menyatakan begini. Tokoh ini bernama Baharuddin Lopa. Barangkali para jamaah sekalian juga sudah familiar dengan nama ini, ya. Baharuddin Lopa pernah menyatakan begini, banyak yang berjalan di jalan yang salah
mereka salah jalan, akan tetapi mereka merasa tenang. Karena apa? Karena banyak teman atau banyak orang-orang yang sama-sama melakukan perbuatan salah. Maka dia menyatakan, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Jadi dia adalah seorang jaksa yang berani, bahkan berani mengadili atau menuntut para pejabat-pejabat tinggi di masanya. Nah, pernyataan ini sejatinya selaras dengan nilai-nilai Islam, ya. Selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, kebenaran tidak diukur dari banyaknya jumlah orang yang mengikuti suatu perbuatan itu, ya. Tidak diukur dari banyaknya jumlah pengikut, akan tetapi diukur dari kesesuaiannya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi kebenaran itu diukur dari risalah yang diturunkan oleh Allah, bukan dari banyaknya orang yang mengikuti suatu perkara itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar kita senantiasa berjalan di atas kebenaran, dan bahkan dilarang untuk mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu bahkan justru berjalan di atas kesalahan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in tuti aktsara min man fil ardi yadulluka an sabilillahi bi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah berdusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 116, bahwasanya kita diperintahkan atau diingatkan oleh Allah agar tidak mengikuti, menuruti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu berjalan di atas hawa nafsu, bukan bersandar kepada wahyu. Maka ayat ini menegaskan bahwa mayoritas itu tidak selalu identik dengan kebenaran. Mayoritas itu tidak identik atau tidak selalu identik dengan kebenaran. Bahkan banyaknya jumlah pengikut suatu kelompok, suatu golongan, suatu partai, suatu ormas dan lain sebagainya, itu bisa jadi menjerumuskan jika yang diikuti adalah sebuah kesalahan, kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesalahan. Ya. Banyak sekali sebenarnya kelompok-kelompok yang dianggap sesat, gitu. Dinyatakan sesat oleh para ulama, seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita ketahui, misalnya faham yang banyak digandrungi, bahkan dianggap sebuah kebenaran oleh kebanyakan orang, bahkan dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat kaum muslimin saat ini. Apa itu? Yaitu paham terkait dengan kapitalisme demokrasi. Demokrasi itu, ya, yang menjadikan suara mayoritas sebagai standar kebenaran. Jadi kalau untuk menetapkan sebuah perkara, itu siapa yang suaranya banyak itu yang digunakan. Ini dalam sistem demokrasi. Maka hal ini tentu jelas bertentangan dengan
apa yang ditetapkan oleh Islam atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Standar kebenaran itu dalam Islam adalah syariat atau wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan akal manusia, walaupun manusia itu berjumlah mayoritas atau banyak. Ya. Selain itu, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, la takun ima'atan ya takulu in ahsana in ahsanta in ahsanan nasa ahsantu wa in zalamtu walakin watonun anfusakum in ahsanan nasa antusinu wa in asa'u fala tajlimu. Maka Rasulullah SAW ini mengingatkan bahwa janganlah kalian menjadi seorang yang tidak punya pendirian atau disebut istilahnya sebagai imma'ah. La takun imma'ah, kata Rasulullah. Janganlah kalian menjadi seorang yang imma'ah atau tidak punya pendirian. Di mana dia mengatakan, jika manusia berbuat baik, aku akan ikut berbuat baik. Jika manusia atau mereka berbuat buruk atau zalim, aku pun ikut berbuat buruk atau zalim. Namun biasakanlah diri kalian, jika manusia berbuat baik, kalian ikut berbuat baik. Akan tetapi jika mereka berbuat jahat, janganlah kalian ikut berbuat jahat atau berbuat zalim. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini menegaskan bahwa pentingnya keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran meskipun harus berbeda dengan kebanyakan orang atau berbeda dengan mayoritas manusia. Ya. Rasulullah SAW dan juga para sahabat adalah teladan nyata. Rasulullah dan sahabat ini adalah teladan nyata tentang keberanian menjadi minoritas yang konsisten dengan kebenaran. Ya. Di mana kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika awal-awal perjuangannya dalam menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah SWT di tengah masyarakat jahiliyah. Pertama kali Rasulullah sendirian, kemudian mendatangi istrinya, menyampaikan bahwa di Gua Hira dia telah mendapatkan wahyu, diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya kemudian beriman. Lalu yang kedua, dia mengajak keponakannya, sepupunya ya, Ali bin Abi Thalib. Yang kala itu beliau itu baru berusia 8 tahun. Dan ajakan-ajakan Rasulullah ini ada sebagian memenuhi, mengikuti, tapi sebagian besar dari masyarakat Quraisy atau masyarakat Mekah pada umumnya itu menolak. Akan tetapi apakah kemudian penolakan yang dilakukan oleh masyarakat di Mekah pada saat itu kemudian membuat Rasulullah dan para sahabat yang telah mengikutinya itu kemudian meninggalkan kebenaran atau meninggalkan risalah yang diturunkan oleh Allah kepadanya? Tidak. Ya. Mereka, Rasulullah dan juga para sahabat itu memilih jalan tauhid, walaupun awalnya hanya beberapa orang saja dan menghadapi tekanan yang begitu dahsyat, begitu besar. Ada ancaman yang bahkan mengancam jiwa, mengancam nyawanya. Bahkan ketika sebelum terjadinya peristiwa hijrah pun itu sudah pernah terjadi para sahabat yang mengalami syahid atau syahidah.
Itu sebagaimana yang dialami oleh Sumayyah istri Yasir. Ini akibat apa? Akibat berpegang teguh kepada kebenaran, walaupun mayoritas manusia, bahkan manusia yang memiliki pengaruh, tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan lain sebagainya, itu menolak kebenaran itu. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa kebenaran untuk sendirian di atas kebenaran adalah sebuah kemuliaan, ya. Jadi Islam mengajarkan bahwa keberanian untuk sendirian di atas kebenaran ini adalah sebuah kemuliaan. Walaupun kita sendiri, walaupun teman kita tidak banyak, tetapi kita berjalan di atas kebenaran, ini adalah sebuah kemuliaan. Nah, sebaliknya beramai-ramai dalam kesalahan, beramai-ramai dalam mengikuti hawa nafsu, beramai-ramai dalam menentang kebenaran dalam jumlah yang banyak, walaupun jumlah orang itu banyak, ini adalah sebuah kepengecutan atau sebuah kelemahan. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda yang suka tawuran itu, mereka beraninya kalau rame-rame. Kalau sendirian atau jumlah mereka kecil, mereka nggak berani. Ini adalah gambaran kebanyakan ini adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, di mana Islam ini awalnya adalah datang dalam keadaan asing. Kenapa dikatakan asing? Karena berbeda dengan kebanyakan paham yang dimiliki oleh manusia kebanyakan pada masanya. Rasulullah SAW bersabda, badal Islamu ghoriba wa sayaudu kama bada'a ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing, dan ia akan kembali menjadi asing sebagaimana mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Jadi kalau merasa diasingkan karena berpegang kepada kebenaran, ini tidak usah risau, tidak usah sedih. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, ya, beruntung. Maka kalau misalnya karena kita berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada Islam, berpegang kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian banyak orang yang menentang, banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang mencaci, mencela dan lain sebagainya, tetaplah teguh di dalam kebenaran. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam kondisi di tengah-tengah kehidupan manusia yang telah banyak meninggalkan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kebenaran Islam, di mana Islam hanya dianggap sebagai permasalahan yang mengatur masalah spiritual saja. Islam diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian. Beragama dengan mengikuti hawa nafsu, maka yang perlu dilakukan oleh kita orang-orang yang beriman adalah tetap istiqomah di atas kebenaran, walaupun berseberangan dengan kebanyakan orang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan memang itu adalah akan mendatangkan resiko, misalnya kita dianggap nyeleneh, dianggap soalim, dianggap sebagai orang yang sok-sokan dan lain sebagainya, dianggap aneh, unik dari yang lain. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap istiqomah dalam kebenaran. Nah, istiqomah itu adalah teguh dan lurus di jalan Allah, tidak bergeser sedikit pun walaupun menghadapi kesulitan, menghadapi godaan, menghadapi rintangan, tantangan, bahkan perlawanan.
bahkan perlawanan. Rasulullah SAW bersabda, "Kul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Dan Allah juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati lati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang yang tetap istiqomah di atas kebenaran walaupun berseberangan dengan kebanyakan orang, ini dijanjikan oleh Allah SWT melalui apa yang didoakan oleh para malaikat sebagai orang-orang yang telah dijanjikan surga kepadanya. Maka jangan takut. Karena apa? Di dunia ini kita hidup hanya sementara. Di mana ada sebuah hadis yang juga menyatakan bahwasanya nanti akan datang suatu masa di mana seseorang yang berpegang kepada kebenaran Islam itu ibarat orang yang menggenggam bara api di tengah kegelapan malam. Menggenggam bara api di tengah kegelapan malam. Filosofisnya bagaimana? Di mana orang yang memegang bara api, ini kan tentu terasa panas tangan kita. Terasa panas. Di tengah kegelapan malam, kalau api kita lepas, maka kita akan kehilangan petunjuk karena gelap gulita. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi jalan. Ya. Akan tetapi kalau dia tetap menggenggam api itu akan terasa panas. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengganggu, banyak orang yang melawan, banyak orang yang memfitnah dan lain sebagainya. Dikucilkan bahkan atau bahkan dikriminalisasi karena aktivitas memegang kebenaran di tengah-tengah rusaknya manusia. Maka yang dikatakan sebagai orang yang terasing, fatubalil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Siapa orang yang terasing yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yaitu orang yang senantiasa melakukan perbaikan dikala semua atau sebagian besar manusia itu melakukan kerusakan, berjalan di atas jalan yang salah, sebagaimana rusaknya sistem hukum yang dilakukan oleh demokrasi ataupun komunis, sosialis komunis maupun demokrasi kapitalis. Ini adalah semuanya bertentangan dengan Islam sesungguhnya. Akan tetapi karena ini diadopsi oleh sebagian orang, sebagian besar orang, karena ini dikampanyekan begitu masif oleh musuh-musuh Islam, dikampanyekan di tengah-tengah masyarakat Islam, sehingga seolah-olah sesuatu yang disampaikan terus-menerus bahwa sesuatu yang salah itu adalah sebuah kebenaran, maka seolah-olah kesalahan itu dianggap benar. Sebagai contoh misalnya begini, ada seseorang yang sesungguhnya dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang senantiasa berpegang kepada kebenaran. Tetapi kemudian di tengah-tengah masyarakat itu ada seseorang yang memfitnah dia bahwa dia adalah seorang pencuri, dan kalimat itu dinyatakan berulang-ulang di tengah masyarakat. Kemudian masyarakat itu mempercayai bahwa si fulan tadi adalah seorang pencuri. Maka walaupun dia berjalan di atas kebenaran, tetapi kemudian masyarakat itu
beranggapan bahwa dia adalah seorang pencuri, kesalahan yang berulang disampaikan itu kemudian dianggap benar. Maka orang yang kebanyakan itu berjalan di atas kesalahan dan kebenaran justru dimusuhi. Nah, maka dalam kondisi seperti itu fitnah terjadi di mana-mana. Maka sebagaimana digambarkan dalam hadis tadi bahwasanya nanti akan datang suatu masa orang yang berpegang pada kebenaran Islam itu sebagaimana orang yang menggenggam bara api di tengah kegelapan malam. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menggenggam bara api itu walaupun panas. Karena apa? Kalau kita lepaskan bara api yang bisa menjadi petunjuk bagi kita di tengah kegelapan malam tadi, yang bisa menerangi jalan kita, kita lepaskan, maka kita akan tersesat dan bahkan bisa akan masuk jurang kesengsaraan. Begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup di dunia ini kan hanya sementara. Ya, hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Di mana di dunia ini apabila kita hidup menderita atau sengsara, itu tidaklah abadi. Kalau toh misalnya dikucilkan karena berpegang kepada kebenaran, kalau toh mungkin dipersekusi atau bahkan dikriminalisasi, itu penderitaan merasakan hal itu hanya sampai batas ketika ajal kita tiba. Sampai batas ketika ajal kita tiba. Setelah ajal kita tiba, maka seluruh penderitaan berupa fitnah ataupun persekusi atau bahkan dikriminalisasi tadi, semuanya akan hilang dan lepas dari diri kita. Kemudian kita akan masuk ke dalam alam kubur atau alam barzah. Nah, setelah kita masuk ke alam barzah atau alam kubur, maka penderitaan di dunia tadi, di mana kita berpegang kepada kebenaran tadi, akan selesai. Sementara kehidupan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Di mana ketika seseorang mengalami menderita, itu akan menderita selama-lamanya, dan ketika akan mendapatkan kebahagiaan pun juga selama-lamanya. Maka jangan ragu, jangan bimbang ketika kita yakin bahwa apa yang kita pegang itu adalah sebuah kebenaran, walaupun berseberangan dengan manusia, kita tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati. Maka disebutkan di hadis itu wala la tahzan, ya, janganlah bersedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kondisi kita saat ini, hal ini telah terjadi, di mana orang yang memegang kebenaran itu dianggap sebagai sebuah hal yang asing atau unik di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang senantiasa meneriakkan mari kita perjuangkan penerapan syariat Islam, bahkan dikucilkan. Kalau mengadakan kajian-kajian ditinggalkan. Kalau menyampaikan di tengah-tengah masyarakat tidak dipercaya dan lain sebagainya. Karena apa? Berseberangan dengan kebanyakan orang, di mana orang lebih cenderung atau lebih condong kepada paham-paham yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam, oleh Montesquieu, J.J. Rousseau, Plato, dan lain sebagainya. Demokrasi itu adalah buah karya orang-orang kafir. Ya. Montesquieu, J.J. Rousseau, Plato, dimana ini adalah semuanya tokoh-tokoh kafir yang menggagas ide demokrasi. Lalu hal ini dikampanyekan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, kemudian diadopsi oleh kaum muslimin sebagai sebuah sistem kehidupan. Maka ketika menetapkan sebuah perkara itu didasarkan pada
kebenaran demokrasi, tidak lagi merujuk kepada kebenaran Islam. Padahal kita sudah menyatakan bahwa kita itu meyakini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran dengan yakin seyakin-yakinnya. Ya. Mengaku bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar, mengaku bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, di mana Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang sudah tidak punya kekurangan apapun. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam. Ya. Hari ini telah aku cukupkan nikmatku untukmu, kata Allah, untuk Rasulullah dan para pengikutnya, yaitu umatnya. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Aku cukupkan nikmatku, kemudian aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya bahkan di dalam ayat yang lain dinyatakan bahwa innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan di ayat yang lain juga dinyatakan wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islam madina, selain Islam sebagai din, sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup, ya, wa may yabtaghi ghairal islam madina wala yuqbala minhu, maka akan ditolak oleh Allah. Ditolak, menganggap bahwa apa-apa yang dibawa itu adalah sebuah kebenaran, tapi di akhirat akan ditolak oleh Allah. Ya. Meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran, akan tetapi tidak merujuk kepada Al-Quran, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati, dan dia nanti di akhirat minal khasirin, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena sudah merasa melakukan sebuah kebenaran, mengambil jalan yang benar di dunia, padahal tidak merujuk kepada Islam yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah, yang telah diridhai oleh Allah kebenarannya, tetapi dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kemudian meninggalkan kebenaran Islam, maka di akhirat dia akan rugi karena ditolak oleh Allah bahwa apa yang dianggap benar selama kehidup di dunia itu adalah sebuah hal yang tidak diridhoi, hal yang ditolak, apa yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan ketika telah terjadi di tengah-tengah kita berbagai fitnah, berbagai kerusakan, di mana kebanyakan manusia lebih condong kepada sistem kehidupan yang tidak bersandar kepada kebenaran Islam, maka yang perlu kita lakukan adalah tetap memegang api kebenaran Islam, sehingga api kebenaran Islam itu akan menuntun, memberikan petunjuk bagi kita untuk meraih kebenaran hakiki, yaitu kebenaran atau kebenaran yang akan menyelamatkan diri kita, baik di dalam kehidupan dunia kita maupun di kehidupan akhirat kita. Maka dalam kondisi ini, sikap takwa itu yang harus senantiasa ada di dalam diri kita, orang-orang yang beriman. Nah, maka di dalam diri kita ini harus senantiasa kita tanamkan yang namanya ruh. Ruh, apa itu ruh? Ruh adalah ruh ini adalah idroksilatullah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, di mana dengan adanya kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, kita akan lahir sikap muraqabah di dalam diri kita, yang akan melahirkan sikap di mana kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah, untuk
melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita tetap berjalan di atas kebenaran walaupun di tengah-tengah banyaknya manusia yang menolak kebenaran itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hal yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan semata-mata datangnya dari diri saya pribadi yang lemah, yang minim ilmu, yang bodoh, dan juga barangkali sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya, maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.